Halo para people drawing, balik lagi di channel Pance Film. Eits, sebelum masuk ke alur ceritanya, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya supaya saya lebih semangat untuk upload video selanjutnya. Oke cuy, kali ini gua akan membahas sebuah film yang berjudul Baca sendiri ya. Film ini adalah film Thailand cuy, menceritakan seorang pemuda bernama It yang diberi tanggung jawab atas peninggalan ayahnya, menjadikan sebuah robot cantik jadi bahan percobaannya. Ia bebas melakukan apapun dengan robot itu. Tapi karena ia pemuda perjaka yang susah ngaceng, maka ia kesulitan untuk menjalankan tugasnya itu. Oke cuy, daripada tambah penasaran, mending kita langsung gas aja ke alur ceritanya. Di awal film, memperlihatkan seorang bocil yang baru aja balik dari warkop cuy. Ia bernama It. Ia tidak sengaja melihat pria menggunakan topeng yang sedang wik-wik di rumahnya. Ia pun kaget, yang ternyata pria bertopeng tersebut adalah ayahnya sendiri. Film pun dimulai. Bertahun-tahun kemudian, It telah beranjak dewasa. Diceritakan bahwa It tumbuh dewasa tanpa ibu sedari kecil. It dibesarkan oleh ayahnya sendiri. Ayahnya ini bekerja sebagai aktor film dewasa. Saat ayahnya sedang syuting, tiba-tiba ayahnya terkena ajab. Ia kejang-kejang yang katanya terkena serangan jantung. Parahnya lagi, si ayah dinyatakan telah expired dari dunia ini. Si ayah pun dibawa ke ambulan dong. It nampak sangat sedih atas kepergian sang ayah. Di sini, ia harus belajar mandiri tanpa bantuan kedua orang tuanya. Keesokan harinya, It menerima sebuah paket dengan kardus yang besar sekali. Setara lemari mungkin ya. Ia pun tidak tahu siapa sih yang ngirim box sebesar ini. Nggak pakai lama, akhirnya doi langsung bawa masuk itu paket. Dan setelah di unboxing, ternyata isi dari box besar itu adalah robot. Robot itu adalah robot wanita yang sangat cantik cuy. Karena doi ini panik dan ketakutan, ia langsung kabur dari rumahnya. Tapi, sedang hendak kabur, ia tidak sengaja menabrak seorang pria tua, sebut saja orang ini profesor. Ternyata, profesor itu membantu It untuk mengendalikan robot tersebut dengan kode umami atau ike-ike kimochi. Akhirnya, robot tersebut bisa dikendalikan oleh It. Percobaan ini akan dicoba membantu kebutuhan jasmani si It sendiri. Jika It nggak mau jadi bahan percobaan si robot, maka It akan didenda oleh uang yang cukup besar. Maka mau tak mau ia harus menerima robot itu bersamanya. Dan perlu diketahui robot ini bernama Anna. Sedikit demi sedikit It mempelajari cara kerja robot itu. Ia pun kemudian membaca panduan buku tentang si Anna ini. Dimulai dari mengubah nada suara, bahkan sampai sisa baterai dari si Anna ini. It akhirnya mencoba memerintah si Anna. Ia memerintahkan si Anna untuk bergerak. Tapi ketika si Anna sudah lama bergerak, malah konslet. Karena nggak mau ambil pusing dan hari sudah semakin siang, akhirnya It memutuskan untuk berangkat ke sekolah aja. Nah, tiba-tiba datanglah si profesor lagi. Ia sedikit memperbaiki dan memodifikasi robot si Anna ini. Ia memasangkan kamera pada Anna tanpa sepengetahuan It. Ia juga menambahkan daya baterai Anna supaya bertahan lama. Lalu, profesor pun memerintahkan Anna untuk susulin It ke sekolah guna menjaga It di sana nanti. Udah dipencet tombol subscribe-nya? Kalau belum, pencet dulu aja sambil nonton.
Di sekolah, It pun sedang pusing dengan kehidupannya saat ini. Sampai-sampai sahabatnya yang bernama Lisa ini tidak didengar bacotannya. Tak lama kemudian, Anna pun datang. Ia langsung mendekat kepada It. Kedua pria teman It sangat tergoda dengan si Anna. Mereka tidak mengetahui bahwa si Anna ini adalah seorang robot. Bahkan bukan cewek asli gitu ya. It beralasan bahwa si Anna ini adalah adiknya dari desa. Pada akhirnya, karena masalah yang dihadapi It menjadi lebih banyak, It pun tak ambil pusing untuk balik ke rumah saja. Saat di rumah, It pun bertanya kepada Anna, sebenarnya apa tujuan Anna mengikuti It seharian ini? Anna hanya menjawab bahwa ia harus membantu It dan bersedia melayani It. Anna pun tak sungkan-sungkan untuk membuka bajunya. It yang gak mau lihat itu tampak tercengang setengah mati karena tampak sangat bersinar sekali. Lisa yang datang pun tak sengaja melihat mereka berdua dan ikutan tercengang. Karena gak mau terjadi salah paham, It menjelaskan pada Lisa bahwa Anna adalah sebuah robot yang sebenarnya It sendiri terganggu kehadirannya. Lisa yang penasaran akan Anna, ia pun berusaha memegang bakpao Anna. Tapi saat berhasil memegangnya, ia pun malah tersetrum oleh listrik dari Anna. Singkat cerita, pada malam hari, Anna yang hendak ikut It tidur mulai memaksa It untuk bermain. It yang enggak mau dan masih perjaka ini pun berteriak-teriak dengan kocak yang akhirnya tak jadi bermain. Hal ini membuat si profesor kecewa dong. Nah, akhirnya si profesor menggunakan idenya. Ia menelpon seorang wanita penggoda yang dikirim ke rumah It. Setelah sampai di rumah It, ia pun langsung melancarkan misinya. Awalnya, ia mengaku sebagai mantan si ayahnya. Ia juga meminta izin kepada It ikut nginep di rumahnya untuk beberapa hari. Tiba-tiba saja, Anna yang sudah diprogram untuk menjaga It langsung menampar kakak ini sampai tersungkur. Lalu datanglah si Lisa buat ngajakin berangkat sekolah bareng. Mereka bertiga pun akhirnya berangkat ke sekolah. Saat mereka berjalan bersama, para murid-murid pun terpesona karena It menggandeng dua wanita cantik sekaligus. Nah, kedua teman It, si hidung belang ini, akhirnya ikut join untuk bersama geng si It ini. Saat sudah balik sekolah, mereka berlima pun akhirnya ikut main ke rumah It. Saat di rumah It, mereka mengetahui bahwa ayahnya It adalah aktor terkenal. Ya, walaupun aktor-aktor film dewasa gitu kan. Lalu, It pun memberitahu kepada teman-temannya bahwa anak itu adalah sebuah robot dan bukan adiknya. Saat hendak tidur, Anna pun mulai mengganggu It lagi. It bilang sama Anna kalau It tidak sedang ingin diganggu. Ia hanya ingin kehadiran sosok orang tua sekarang, karena ia tak pernah merasakan sosok orang tua sampai saat ini kecuali ayahnya. Keesokan hari, It dan gengnya mulai berkumpul dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mulai dari kematian ayah It dan peninggalan Anna yang tiba-tiba diberikan kepada It. Namun, si Lisa ini punya rencana busuk. Ia akan menumpahkan cairan di lantai agar Anna terjatuh saat itu. Dan benar aja gitu, mereka bertiga pun jadi terjatuh. Anna di sini malah error. Ia terdiam dan mengalami kerusakan sistem. Ia akhirnya menelpon si profesor untuk melaporkan kejadian ini. Dan si prof ngasih tahu buat Anna di-restart ke setelan pabrik. Dan beruntung Anna bisa optimal kembali dan sudah sadar dari keerorannya. Suasana pun menjadi canggung. It akhirnya bercerita mengenai masa lalunya bahwa ia selalu diputusin sama cewek yang ia suka. Anna di sana sangat mengerti perasaan It. Mereka pun merasa saling nyaman satu sama lain. Singkat cerita, di malam hari It dan teman-temannya mulai berkumpul kembali. Tapi ternyata temannya ini mempunyai rencana busuk masing-masing. Mereka malah partian sambil minum-minum jamu saat itu. Tujuannya adalah membuat It dan Anna teler karena jamu miliknya. Dan betul saja, It
akhirnya tak sadarkan diri dan Lisa mengajak It ke kamar buat istirahat. Sedangkan si Anna dicekoki jamu oleh si bangsat ini. Bukannya teler, tapi Anna malah error cuy. Dan sistem keamanan tubuh si Anna berbunyi. Lalu, si profesor menelpon si It memberitahu bahwa Anna yang akan dimainkan oleh si bangsat tadi. Lalu, It bergegas menemui Anna dan akhirnya mereka pun ribut. It memarahi temannya ini karena telah memberi banyak minum kepada Anna, sehingga program Anna pun menjadi error. Anna tiba-tiba terbangun dan lari keluar rumah sambil menangis di tengah jalan. Lalu, ia pun ditabrak oleh mobil. Menurut profesor, sistem Anna tidak akan bisa berjalan lagi. Dan It sudah tidak bisa menjaga peninggalan ayahnya. Singkatnya, profesor pun memiliki ide agar Anna berfungsi dengan baik lagi. Dan ini hanya satu-satunya cara yang bisa digunakan. It harus masuk ke sistem motorik Anna dan membangunkan sistem itu secara manual oleh It. Dan akhirnya It bisa merasakan dan melihat kejadian-kejadian masa lalunya yang kelam saat itu. It akhirnya bisa menemukan Anna. Ia berusaha membangunkan Anna yang sedang rebahan. Anna akhirnya bisa terbangun dengan sistem yang berfungsi kembali. Ia juga melihat ayahnya di ingatannya itu. Dan ayahnya meminta untuk ikhlas atas kepergian ayahnya. Lalu singkatnya It pun memberanikan diri untuk melakukan misi percobaan atas Anna. Dan Anna akan menjadi pendamping It sampai kapanpun. Teman-teman It kini memiliki pasangan masing-masing. Dan teruntuk Lisa, ia harus mengikhlaskan It dengan Anna. It sangat bahagia saat itu. Dan film pun berakhir. Oke, jadi itulah alur cerita dari film. Ya, cukup menarik untuk dibahas, apalagi kalian tonton sendiri. Pesan yang bisa kita ambil adalah, jadilah seperti ayahnya It, yang peduli oleh anaknya. Ia pergi meninggalkan sebuah robot yang amat cantik untuk anaknya di kemudian hari. Jika itu kalian, apa yang terjadi? Tulis di kolom komentar ya. Gua Sandi, bye.